Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPB 4 ingin mempresentasikan riset based learning dengan judul pengaplikasian prinsip motor listrik. Saya Stefano Dova Pramanda dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450095. Saya Citra Marpaung dari Prodi Kimia dengan NIM 1227762. Saya Iza Lutfia dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450090. Saya Mona Lisa Dipincu Perdosi dari Prodi Fisika dengan NIM 122110017. Saya Zulhair Al-Amiri dari Prodi SAP dengan NIM 1222980. Selanjutnya dari judul kami ada pengertian gaya Lorentz, tujuan, penemuan Lorentz, teori dasar 1 dan 2, rumus gaya Lorentz, alat dan bahan yang digunakan, proses cara pembuatan, dan variabel keunikan, kelemahan, serta kesimpulan. Nah, apa itu gaya Lorentz? Nah, pengertian gaya Lorentz itu gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Tujuannya adalah, yang pertama, agar dapat memahami prinsip gaya Lorentz. Kedua, memahami prinsip kerja motor listrik. Ketiga, memahami pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. Siapa sih penemu gaya Lorentz? Nah, penemu gaya Lorentz yaitu orang yang berjasa menemukan gaya ini adalah Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 hingga 1928. Ia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Belanda dan telah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika bersama dengan seorang yang bernama Pieter Zeeman pada tahun 1902. Teori dasar 1 yaitu motor listrik sederhana ini merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah salah satu gabungan antara gaya listrik dan gaya magnet di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini timbul karena adanya suatu muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, saat ada konduktor di dalam suatu medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, maka konduktor tersebut akan bergerak. Dalam percobaan ini, konduktor yang digunakan adalah sebuah kawat, magnet, dan baterai sebagai sumber arus listrik. Teori dasar 2 yaitu besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja, sehingga semakin cepat konduktor bergerak atau berputar. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L. Dengan keterangan F yaitu gaya Lorentz dengan satuan Newton, B itu kuat medan magnet dengan satuan Tesla, L itu panjang kawat dengan satuan meter, I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere. Alat dan bahan yang digunakan adalah tembaga, kabel, baterai, tang, magnet, gunting, amplas, dan selasi.
adalah jumlah lilitan terhadap kecepatan baling-baling. Keunikan adalah alat ini dapat dibuat menggunakan alat-alat sederhana seperti magnet dan baterai. Kelebihannya, alatnya mudah dibuat, sederhana, dan kecepatannya dapat dikontrol. Kelemahan, kumparan bisa saja terbalik jika penyangga tidak kuat. Kesimpulannya adalah, dalam pengaplikasian prinsip motor listrik pada baling-baling menggunakan prinsip Gay-Lorentz, dapat disimpulkan bahwa prinsip ini memungkinkan konversi energi listrik menjadi gerakan mekanis pada baling-baling. Gaya Lorentz yaitu gaya yang timbul akibat interaksi antar medan magnet dan arus listrik. Digunakan untuk menghasilkan gerakan putar pada baling-baling, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin listrik seperti motor dan generator. Dalam eksperimen ini, baling-baling ditempatkan dalam medan magnet dan dialiri arus listrik, yang menyebabkan baling-baling tersebut mengalami gaya yang memutar dan menghasilkan gerakan. Kesimpulannya, prinsip motor listrik pada baling-baling dengan prinsip Gay-Lorentz sangat penting dalam pengembangan teknologi listrik modern dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai industri dan sektor. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.